Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan hari ini. Saya akan menjelaskan mengenai bagaimana penggunaan aplikasi Epidata dalam metode survei cepat. Adapun yang akan kita pelajarin pada pertemuan kali ini adalah menu utama yang ada pada Epidata, kemudian bagaimana membuat template kuesioner pada Epidata, bagaimana cara mengentrykan data pada Epidata, dan bagaimana mengekspor data kita dari aplikasi Epidata agar bisa digunakan pada aplikasi statistik lainnya. Baiklah, teman-teman bisa melihat ini adalah tampilan pertama pada saat kita membuka Epidata. Pada bagian atas ada kolom menu-menu utama yang ada pada Epidata, mulai dari menu file, check, data in, data out, kemudian dokumen, tools, window, dan help. Ini adalah menu utama. Sedangkan di bagian bawah, baris bawah, ini adalah menu-menu yang digunakan untuk membuat template dari kuesioner. Kita akan membahas beberapa menu utama yang cukup penting dalam penggunaan Epidata. Baiknya, yang pertama adalah menu file. Oke, nah pada menu file ini kalian akan menemukan perintah-perintah open data yang biasanya ada pada aplikasi-aplikasi lainnya, misalnya Microsoft Word atau Excel. Nah, di sini juga ada menu open data, menu open data, kemudian ada menu new, jadi kalian bisa membuka lembar kerja baru, atau menu option jika kalian ingin mengedit tampilan Epidata. Nah, yang penting adalah pada menu edit, jadi sebelum kalian memulai membuat template kuesioner, maka buka dulu menu edit, kemudian kalian pilih penamaan filenya. Jadi di sini ada dua perintah yang bisa digunakan untuk penamaan file. Pada menu edit itu ada how to generate field name. Yang pertama adalah first word, atau yang kedua adalah automatic field name. Kalau kalian pilih first word, maka kata pertama yang akan menjadi nama variabel kalian. Tapi kalau kalian memilih automatic field names, maka kalian akan otomatis menggunakan 10 karakter di awal untuk menjadi nama variabel. Nah, agar kita bisa mendapatkan nama variabel yang sesuai dengan keinginan kita, maka pilihlah automatic field names, tetapi pada pembuatan template nanti isikan kurung kurawal pada kata yang menjadi nama variabel kita. Selanjutnya ada menu data in dan data out. Nah, ini juga cukup penting karena Epidata ini kan fungsinya adalah memudahkan peneliti, memudahkan kita dalam mengentrykan data. Apalagi jika datanya adalah data yang besar. Kalau di dalam metode survei cepat, kita kan butuh mendapatkan data itu dalam waktu yang cepat, sehingga kita akan mengentry dengan beberapa orang sehingga tinggal menggabung saja. Nah, ini pentingnya data in dan data out. Ada menu append atau merger. Fungsinya untuk menggabungkan data. Nah, jika kalian lihat di sini, kemudian kalian pilih append gitu ya. Data in, data out, kemudian dipilih append atau merger. Ini ada dua data, ya kan? Data pertama dan data kedua. Ini akan sesuai urutan. Misalnya kita ingin desa A sebagai data pertama, kemudian desa B sebagai data kedua, maka buka data desa A pada name of list of first data file, kemudian yang second itu buka data B gitu ya. Kemudian pilih OK. Kemudian kalian pilih append, nanti akan muncul lagi append. Nah, kalian pilih yang kedua, append data from all fields. Jadi, kalau kalian pilih yang kedua, maka semua data dari semua variabel, yang ada di template itu akan dipindah ke satu data atau ke data A sebagai data pertama. Ya. Jadi semua data yang ada di file B itu akan digabung ke data A. Jadi walaupun nanti di data A dia tidak memiliki variabel X misalnya, tetapi di data B, data kedua kita punya variabel X, kalau kita memilih pilihan yang kedua, maka tetap akan dipindahkan seperti itu. Tetapi kalau kalian memilih pilihan yang pertama, maka hanya data atau variabel yang sama-sama ada di data A dan data B saja yang akan digabung seperti itu. Nah, perintah append ini sendiri fungsinya sama dengan add cases atau add respondent pada aplikasi SPSS gitu ya. Kemudian
kalian sudah pilih append yang ini, kemudian kalian tuliskan dulu nama variabelnya apa gitu ya. Kemudian pilih append. Pilih append lagi untuk langkah yang terakhir. Nanti kita akan jelaskan selagi praktikum supaya lebih memahami. Nah, kemudian ada menu dokumen. Menu dokumen ini ada structure data, view data, list data, kemudian codebook. Fungsi dari structure data, kalian bisa melihat kode atau cek pada template. Nah, nanti ini akan memudahkan kita untuk mengetahui apakah cek atau kode yang kita buat pada template Epidata itu sudah benar atau belum. Kemudian ada yang namanya view data. View data ini untuk melihat data yang sudah kita entry-kan. Jadi nanti tampilannya akan seperti data baris ya dalam Excel atau dalam SPSS seperti itu. Kemudian ada list data. Fungsinya adalah kita bisa melihat data dari masing-masing responden. Dan terakhir ada yang namanya codebook. Codebook ini adalah ringkasan data yang di-entry-kan. Jadi di codebook ini kalian bisa melihat mana variabel A, jenisnya apa, kemudian sedikit deskriptifnya. Nah, itu bisa dilihat di sini. Kemudian ada menu tools. Menu tools ini yang cukup penting, ada rename fields. Jadi kalian bisa merubah nama variabel di sini. Kemudian ada copy structure. Copy structure ini mengcopy form data beserta cek yang ada. Jadi kalian nggak perlu repot-repot untuk membuat cek yang baru jika kuesionernya sama gitu ya, tinggal di copy saja. Kemudian ada clear check, itu fungsinya untuk menghapus semua cek. Nah, yang terakhir, menu utama ada menu export data, ya kan? Jadi di menu export data nanti ini kalian bisa merubah data dari bentuk Epidata menjadi bentuk DBase3 atau DBF yang bisa dibuka di SPSS. Nah, kita akan belajar lebih lanjut bagaimana menggunakan export data. Oke, selanjutnya kita akan langsung masuk ke aplikasi Epidata untuk melakukan proses pembuatan template dari kuesioner. Oke, ini adalah tampilan dari Epidata. Ya, jadi kita akan membuat template kuesioner di sini. Langkah pertama dalam membuat template kuesioner, kalian pilih pengaturan kuesionernya dulu. Jadi pilih menu file, kemudian menu option. Nah, di sini ada menu editor, kemudian yang penting lagi ada menu create data file. Sebenarnya yang lain bisa diedit-edit saja karena ini untuk tampilan biasanya gitu ya. Nah, pada menu editor ini ada menu select font. Jadi kalian pilih select font. Ini bisa memilih jenis hurufnya gitu ya. Oke, kita pakai yang Tempo Sans ITC. Di sini kita bisa memilih ukuran huruf juga, jadi supaya dia tidak terlalu kecil gitu ya. Kita pilih 12 saja, kemudian kita pilih OK. Nah, kemudian di sini juga bisa memilih warna. Nah, itu terserah, bebas gitu ya. Selanjutnya kita pilih create data file. Di sini ada dua pilihan untuk penamaan variabel, first word atau automatic. Pada first word kalian menentukan kata pertama sebagai nama variabel. Sedangkan kalau kita memilih automatic, maka
10 karakter pertama pada kuesioner itu akan menjadi nama variabel. Tetapi jika kita menggunakan kurung kurawal, maka kata yang ada di dalam kurung kurawal akan menjadi nama variabel secara otomatis. Kemudian di sebelah kanan, ini ada pilihan untuk jenis hurufnya, apakah mau huruf besar atau huruf kecil. Nah, kita pilih yang huruf kecil saja. Kemudian pilih OK. Setelah itu, kita bisa memulai membuat template kuesioner. Nah, pilih pada langkah pertama adalah define data, kemudian new case file. Ingat, pada Epidata, template kuesioner itu berekstensi file case file, sehingga di sini dia ada pilihan case file. Nah, ini sudah muncul lembaran putih dan kita sudah siap untuk bekerja. Kalau kita sudah mempunyai contoh kuesioner, maka kita bisa langsung mengcopy paste saja. Tetapi jika kita tidak punya, kita bisa langsung mengetik. Nah, ini ada contoh kuesioner. Supaya kita lebih memahami, kita entry saja sendiri. Kita buat judulnya dulu gitu ya. Ini judulnya penelitian faktor-faktor yang berhubungan dengan perilaku menyusui. Kita buat singkat saja sebagai contoh. Oke, kita bisa enter. Nah, kita masuk ke pertanyaan pertama. Kita buat dulu. Di pertanyaan pertama ini ada nomor responden. Nah, ada yang sedikit berbeda dalam membuat template kuesioner untuk data numerik dan data huruf atau data huruf lah ya, bukan data kategori tapi data huruf. Jika data kita nanti akan berupa angka, maka akan dilambangkan dengan tanda pagar. Tetapi jika data kita nanti akan berupa huruf, maka akan dilambangkan dengan underscore. Kita mulai. Nomor responden ya. Responden kita ada berapa? Jika sampai 100, maka ada 3 digit angka yang dibutuhkan. Tapi kalau responden kita nggak sampai 100, ya kemungkinan hanya puluhan. Nah, anggaplah responden kita nggak sampai 100, berarti kita hanya butuh 2 digit. Jadi kita langsung tambahkan 1, 2. Usahakan, jadi simbol ini kan untuk tempat di mana kita nanti mengentrykan data gitu ya. Ini akan menjadi field data. Usahakan field data ini sejajar dengan kuesionernya gitu ya, jangan berada di bawah seperti itu. Sejajar dengan nama variabel, intinya itu. Nah, di sini kita belum memberikan nama variabel, kita bisa tambahkan kurung kurawal supaya nama atau kata yang ada di dalam kurung kurawal otomatis akan menjadi nama variabel. Ya, seperti ini. Nah, sudah. Jadi usahakan field data ini, tanda ini itu sejajar dengan nama variabel, jangan di bawahnya. Oke, ini contoh yang pertama. Kemudian contoh yang kedua, kita langsung masuk ke pertanyaan berikutnya. Berapa umur ibu? Di sini dalam tahun. Karena ini juga data numerik, jadi berupa angka nanti hasilnya, maka kita akan menggunakan tanda pagar juga, seperti itu. Berapa umur ibu? Oke, di sini dalam tahun. Kira-kira sampel kita usianya berapa? Kayaknya nggak mungkin sampai ratusan gitu ya. Jadi kita hanya butuh 2 digit saja. Ini, kemudian tahun. Jangan lupa untuk membuat nama variabelnya dengan cara menambahkan kurung kurawal. Oke, yang ditanyakan adalah umur, berarti kita pilih kata umur saja sebagai nama variabel. Atau kalau misalnya kalian mau membuat nama lain untuk variabelnya, itu juga boleh, tinggal diketik, ditulis kurung kurawal. Nah, untuk penamaan variabel ini juga mesti diingat tidak boleh lebih dari 8 karakter seperti itu. Kemudian saya akan mencontohkan bagaimana membuat template kuesioner untuk data berupa huruf gitu ya. Di sini kebetulan tidak ada contohnya, kita andaikan saja. Misalnya pertanyaannya adalah di mana alamat ibu gitu ya, di mana alamat responden. Oke, nah kira-kira kita butuh berapa karakter? Kalau kita ngomongin alamat kayaknya itu butuhnya banyak, jadi kita pilih agak banyak, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Oke, kita bikin agak banyak saja. Nah, tampilannya akan seperti ini kalau data kita berupa huruf gitu ya. Ini kalau kita butuh 20 karakter, maka underscore-nya itu sebanyak 20 kali gitu deh ya. Kemudian kita jangan lupa menambahkan
kurung kurawal untuk nama variabel kita. Terserah mau namanya apa. Di sini saya ambil contoh, namanya adalah alamat responden, gitu ya. Alamat. Kemudian kita langsung enter. Kita bisa lanjut ke pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Kemudian contoh pertanyaan berikutnya, misalnya pendidikan ibu yang telah ditamatkan. Nah, di sini kita kira-kira perlu berapa digit? Karena di sini hanya ada 1 digit ya, 1 2 3 4, berarti kita perlu 1 tanda pagar saja. Kemudian jangan lupa untuk memberikan kurung kurawal supaya nama variabel kita sesuai dengan keinginan kita. Oke, setelah itu kalian bisa menambahkan keterangan di bawah sini. 1 itu apa, 2 itu apa, 3 itu apa. Supaya nanti pada saat mengentrikannya kita tidak bingung. Nah, seperti ini. Kemudian contoh yang keempat, misalnya apakah ibu bekerja, ya kan? Apakah ibu bekerja? Nah, kita akan membuat sebuah pertanyaan lompatan nanti dengan pertanyaan ini. Apakah ibu bekerja? Di sini ada 2 kode, 0 bekerja, 1 tidak bekerja. Berarti kita hanya butuh 1 tanda pagar, 1 digit, seperti itu. Kemudian kita beri kurung kurawal pada kata yang kita inginkan menjadi nama variabel. Nah, kemudian misalnya nih, pertanyaan berikutnya adalah jika iya, ya, apa pekerjaan ibu misalnya, ya kan? Jadi apa jenis pekerjaan, seperti ini. Nah, kira-kira kita butuh berapa digit? Kayaknya kalau untuk jenis pekerjaan tuh nggak mungkin lebih dari satuan ya, nggak mungkin sampai puluhan. Nah, kita butuh 1 digit saja. Kemudian ini kita bisa kasih kurung kurawal jenis. Nih, 1 2 3 4 5. Ini masih 5 karakter. Kita bisa tambahin lagi misalnya jenis ker gitu ya, supaya kita nggak bingung. Ingat, ini bisa tambahin di sini, jadi nanti nama variabelnya adalah jenis ker. Ini merujuk kepada jenis pekerjaan. Nah, kita tambahkan kategorinya di bawah supaya kita nggak bingung nanti. Misal 1 adalah buruh misalnya ya, kita hanya contoh saja. Kemudian 2 petani. Kemudian 3 misalnya 3 penjahit ya, 4 pedagang, kemudian 5 lainnya. Nah, misalnya. Nah, kemudian harus ingat juga ini, karena di sini ada lainnya, maka otomatis dia nanti akan mengisikan kata gitu ya, yang tidak masuk ke dalam jenis-jenis pekerjaan yang ada di dalam kuesioner, ya, baik buruh, petani, penjahit ataupun pedagang. Nah, berarti kita akan membuat variabel baru di sini, sehingga kita perlu menambahkan kurung kurawal gitu ya, atau supaya tidak bingung kita entrykan saja ini ke bawah nih ya. Nah, ini tandanya nanti ini pilihan, kemudian ini. Nah, ini kita kasih kurung kurawal karena ini jatuhnya jadi variabel baru nanti. Karena kalau nggak dikasih kurung kurawal, kita nggak bisa membuat field data dengan tanda-tanda pagar baik underscores gitu ya. Nah, lainnya nanti ini kan pertanyaan terbuka, jadi akan berupa huruf. Kita pilih underscore sebagai field datanya. Nah, disesuaikan saja berapa banyak. Oke, selanjutnya kita membuat pertanyaan berat badan misalnya. Berat badan ibu. Oke, kemudian kira-kira mungkin nggak mencapai ratusan kilo? Kayaknya nggak mungkin ya, jadi cukup puluhan saja. Jadi kita butuh 2 digit untuk data berat badan. Kemudian jangan lupa membuat nama variabel dengan menambahkan kurung kurawal seperti ini. Oke, kemudian misalnya apakah ibu menyusui secara eksklusif? Apakah ibu menyusui secara eksklusif? Nih.
ada dua kode ya kan, 0 dan 1, ini satuan, berarti kita cukup tambahkan satu tanda pagar, kemudian ini kita tuliskan kurung kurawal seperti ini. Oke, nah mungkin hanya sedikit yang saya contohkan. Kita akan langsung masuk ke proses berikutnya, yaitu make data file. Proses berikutnya kita pilih make data file. Fungsi make data file ini untuk membuat file di mana kita akan mengentrikan data. Nah, nanti ekstensi filenya akan berupa rec. Dia di menu make data file, nama filenya nanti akan menyesuaikan dengan nama dari file cache kita. Nah, di sini file cache kita atau template questionnaire tadi adalah untitled 3, maka dia akan bernama untitled 3 juga. Kemudian pilih make data file, pilih OK. Oke, tadi kebetulan sudah ada, jadi tinggal di oke saja. Intinya di make data file kita tinggal mengoke-okekan saja, gitu ya. Selanjutnya menu check. Menu check ini fungsinya adalah untuk membuat batasan angka atau data apa yang bisa kita entrykan. Nah, ini untuk meminimalisir kesalahan pada saat kita mengentry data seperti ini. Nah, dia akan muncul tampilan kayak gini. Nah, kita bisa masukkan cek atau batasannya satu-satu. Nomor responden, kira-kira nomor responden kita ada berapa orang sih? Anggaplah 90 orang. Oke, berarti nomornya nanti berkisar 1 sampai 90. 1 sampai 90 pakai tanda strip saja. Kemudian jam, tidak ada lompatan, mas enter, pilih yes, repeat no, gitu ya. Kemudian yang selanjutnya, berapa umur ibu? Anggaplah kriteria inklusi sampel kita 15 sampai 45. Kita tambahkan 15 sampai 45. Kemudian mas enter, pilih yes, gitu ya. Kemudian value label boleh diisi, boleh enggak, terserah gitu ya. Nah, no untuk repeatnya, jadi nggak perlu pengulangan. Kemudian langsung lanjut saja, alamat range itu nggak perlu karena range ini fungsinya untuk data berupa angka. Karena ini huruf jadi lewatkan saja, kita cukup pilih mas enter yes. Kemudian untuk pendidikan ini berupa data kategorik yang akan dientrykan itu berupa angka. Nah, ada berapa kode? 1, 2, 3, 4. Jadi kita tulis 1 sampai 4 seperti itu. Kemudian mas enter pilih yes. Terus kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, gitu ya. Apakah ibu bekerja? Apakah ibu bekerja? Ini pilihannya harusnya ada 2. Tadi kita lupa menuliskan. Jadi ada 0 bekerja ya kan di sini. 0 bekerja, 1 tidak bekerja. Berarti di range kita tulis 0 sampai 1. Mas enter pilih yes, gitu ya. Kemudian lanjut ke bawah. Nah, ingat tadi bahwa ini ada lompatan. Jadi di pertanyaan keempat ini, apakah ibu bekerja? Ini ada lompatan karena di bawah dia ada pertanyaan, apakah jika iya, apakah jenis pekerjaan ibu? Berarti hanya yang menjawab bahwa dia bekerja. Bekerja itu kodenya adalah 0. Jadi lompatannya adalah di sini. Kita buat 0. Jadi bukan 0. Jadi yang tidak bekerja yang akan melompati gitu ya. Karena di sini hanya untuk pertanyaan mereka yang bekerja. Jadi yang tidak bekerja yang akan melompati atau tidak menjawab pertanyaan nomor 5. Nah, 1 karena yang 1 itu tidak bekerja, dia akan lompat kemana? Kita kasih tanda lebih besar. Lompatnya ke pertanyaan mana? Kita tunjuk saja sehingga kita tidak salah nanti. Karena lompatnya ke pertanyaan 6 ya. Ini langsung ke berat badan. Nah, dia otomatis akan muncul nama variabel berat badan. Seperti itu. Kemudian mas enter. Terus kita lanjut lagi ke sini, pertanyaan nomor 5. Di sini tadi pertanyaan lompatan ya kan. Di sini ada 5 kode, jadi masukkan saja di range-nya itu 1 sampai 5. Nah, ini juga ada lompatan. Di mana lompatannya? Ketika dia menjawab 1 sampai 4, dia tidak perlu mengisi nomor 5. Tapi jika dia menjawab nomor 5 pada data ini, maka dia harus mengisi lainnya, gitu ya. Nah, kita buat satu-satu untuk lompatannya. Jadi ketika menjawab buruh, dia lompat ke pertanyaan berikutnya, petani lompat ke pertanyaan berikutnya, penjahit berikutnya, kemudian pedagang lompat ke pertanyaan berikutnya. Caranya sama kayak tadi. 1 lompat kemana, kita langsung tunjuk ke sini. Kemudian 2 lompat jadi tanda lebih besar, tunjuk lagi ke pertanyaan yang akan dia lompat kemana. Dipisahkan dengan tanda koma. Kemudian 3
kemana lompatnya, tunjuk lagi. Dia lompatnya kan ke pertanyaan 6, jadi langsung tunjuk ke pertanyaan 6. Kemudian pertanyaan, oke ini tadi belum, ini tanda koma. Kemudian 4, ketika dia memilih bahwa dia pedagang, dia lompat ke pertanyaan 6 juga. Ya, langsung ke pertanyaan berat badan. Nah, mas enternya kita nggak usah pilih, jadi no kan saja, karena ini adalah pertanyaan lompatan dari pertanyaan nomor 4, seperti itu. Oke, ini diabaikan saja. Kemudian langsung ke pertanyaan berat badan ibu, kita pilih mas enter, yes. Range-nya berapa? Kayaknya untuk berat badan ibu kita nggak ada batasan ya. Kemudian langsung pertanyaan, apakah ibu menyusui ASI eksklusif? Lihat di sini, ASI eksklusif itu ada 2 kode, 0 dan 1, berarti range-nya 0 sampai 1. Kemudian, nah ini karena ini adalah pertanyaan terakhir, kita bisa membuat dia otomatis langsung simpan gitu, langsung pertanyaannya menyimpan atau dia simpan sendiri. Nah, kalau misalnya kita mau buat otomatis, kita tinggal tulis saja ketika dia menjawab 0 misalnya ya. Misalnya pertanyaan kuesioner kita berhenti ketika dia bilang dia tidak menyusui ASI eksklusif misalnya. Nah, di sini tidak menyusui ASI eksklusif itu kan kodenya adalah 0. Berarti kalau kita pilih 0, maka dia akan langsung otomatis simpan. Jadi kita tulis saja kata write gitu ya, maka dia akan langsung otomatis menyimpan hasil entry data kita. Karena ini pertanyaan terakhir, langsung kita save seperti itu. Nah, tinggal ditutup untuk bisa lanjut ke menu berikutnya. Close home, kemudian enter data. Kita buka tadi yang sudah kita buat menu rec ya kan, untitled 3. Nah, di sini kita bisa langsung mengentrikan data kita. Nomor responden. Kalau kita klik nomor responden, di bawahnya akan kelihatan ya kan angka apa aja yang diizinkan, 1 sampai 90. Oke, kita coba 100 misalnya. Dia nggak mau 100. Oke. Ini misalnya kita entrikan 91. Nah, dia nggak mau karena tadi udah dibatasin 1 sampai 90. Oke, kita ganti jadi karena ini responden pertama, kita buat 01 gitu ya. Berapa umur ibu? Kita lihat di sini batasannya adalah 15 sampai 45. Kita coba apakah cek yang kita buat itu udah berhasil atau belum. Kalau misalnya kita isi 46, dia nggak mau gitu ya. Oke, berarti udah benar. Anggaplah misalnya umur ibunya 40 tahun. Dia akan otomatis langsung pindah ya, Dek. Jadi dalam Epidata dia akan langsung lompat sesuai dengan batasan atau cek yang sudah kita bikin. Jadi kita nggak perlu repot-repot lagi nanti mengentrikan satu-satu, mengenter satu-satu gitu ya. Alamat responden anggaplah misalnya seperti ini. Oke, nah ini karena pertanyaannya banyak, karakternya banyak, jadi dia harus diisi sampai terakhir gitu ya, baru bisa lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini kita bisa turunkan saja kursornya, nah, dengan tanda panah ke bawah. Kemudian pendidikan ibu yang ditamatkan, misalnya dia tamat perguruan tinggi 4, oke, dia kan otomatis langsung lompat nanti. Apakah ibu bekerja? Oke, 0 sampai 1. Kalau dia menjawab 0, tidak kalau dia menjawab 0 bekerja, maka dia akan menjawab nomor 5. Tapi kalau dia menjawab dia tidak bekerja, maka dia nanti akan lompat ya kan ke langsung pertanyaan nomor 6. Anggaplah nih misalnya dia jawab bekerja. Oke, dia otomatis akan langsung ke 5 ya kan, ini aktif. Atau misalnya dia jawabnya 1, dia akan langsung pindah ke 6 karena tadi kita bikin lompatan seperti itu. Oke, kita contohin misalnya dijawab 0. Oke, nggak boleh. Sorry, salah ini. Di sini 1 gitu ya. 0 dia akan ke sini. Nah, kira-kira di sini pekerjaannya apa? Kalau misalnya dia jawab 4, dia akan otomatis lompat ke 6. Tapi kalau kita tulis 5, dia akan mengisi yang di bawah. Misalnya lainnya ini adalah pegawai swasta misalnya, seperti itu. Kemudian kita langsung lanjut saja dengan menekan tanda panah ke bawah untuk pertanyaan berikutnya. Berat badan ibu misalnya 45. Kemudian apakah ibu menyusui ASI eksklusif? Misalnya jawabannya adalah tidak, dia otomatis langsung akan simpan nanti. Tinggal kita yes-kan saja, maka akan tersimpan entry data kita yang sudah kita entrykan tadi. Nah, seperti itu cara melakukan entry data.
Oke, nanti kalian bisa mencoba sendiri. Kita akan langsung lanjut saja ke menu berikutnya. Ini kita close form dulu supaya bisa lanjut. Nah, ini menu dokumen. Di sini kalian bisa melihat data yang sudah kita entry kan, ya kan? Pada menu untitled, open. Nah, jadi datanya seperti Excel, dia akan langsung terrecord dalam bentuk data baris gitu. Kemudian kita pilih file. Kita close dulu ya, kita close dulu supaya kita bisa lanjut ke menu berikutnya. Close. Nah, udah ketutup, kita bisa ekspor data. Jadi saya akan ngajarin bagaimana cara mengekspor. Ini kita pilih untitled 3, open, kemudian ini diabaikan saja semua, intinya all record, semua yang kita enter, semua field data kita pindahkan. Kemudian oke. Dia bilang ada satu record yang diekspor, benar karena kita cuma mengentry satu tadi, kemudian oke. Nah, otomatis nanti akan sudah tersimpan data hasil ekspor kita dalam bentuk ekstensi filenya untitled 3dbf seperti itu. Baiklah, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan terkait materi Epidata. Agar lebih jelasnya nanti bisa langsung dipraktikkan menggunakan aplikasi Epidata kalian masing-masing. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.